Halo guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini saya akan memberikan review singkat tentang fitur-fitur yang tersedia di carrier favorit kita dengan harga 515.000. Bisa tebak apa? Ya, tepat sekali, Consina Tarebi. Saya akan mencoba sesuatu yang baru, yaitu mengetes apakah bahan Consina Tarebi itu water resistant. Apakah tahan air atau tidak, kita akan buktikan nanti. But anyway, kita cek dulu review singkatnya. Ini dia. Consina Tarebi kapasitas 60 liter dengan dimensi 70 x 30 x 25 cm ini dengan berbahan nilon Dolby serta ditopang kerangka atau frame aluminium silang, dijamin kuat menampung berat barang serta menyesuaikan bentuk tubuh Anda sekalian. Consina Tarebi hanya dilengkapi dengan satu kompartemen utama dan hanya bisa dilalui lewat atas saja tanpa bukan alternatif yang lain. Seperti tipikal carrier pada umumnya yang selalu menyediakan kompartemen kecil di kiri dan kanan untuk menyimpan air mineral, serta side pocket tambahan di kedua sisinya. Tidak luput juga kompartemen atas yang biasa digunakan untuk menyimpan barang-barang yang kecil, serta dilengkapi dengan tali elastis di mana kita bisa menyimpan rain cover dan membuatnya lebih mudah untuk diambil. Tampak terlihat lengkap dan kuat dengan adanya webbing atau strap nilon yang sangat adjustable dan bisa diatur sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak hanya itu, hip belt berkantong elastis yang cukup tebal serta busa punggung yang sudah dilengkapi dengan garis udara untuk menurunkan suhu punggung saat beraktivitas. Yang membuatnya tampak menarik, carrier Consina Tarebi ini juga dilengkapi dengan fluid yang sekaligus berfungsi sebagai buckle di dada. Tidak luput juga lubang H2O yang diperuntukkan untuk selang water bladder. Oke, itu dia review singkat fitur-fitur yang tersedia. Cukup common sih sebenarnya, artinya terdapat di tas carrier yang lain. Tapi saya pengen coba untuk membuktikan apakah Consina Tarebi ini water resistant, karena kita tahu bahwa Consina Tarebi ini dijual terpisah dengan rain covernya. Jadi kita harus spare money untuk membeli rain covernya itu sendiri. Dan saya sudah melakukan percobaan, kita langsung cek aja ya. Ke bawah, saya udah prepare. Gimana cara kita mengetahui bahwa itu akan tembus atau tidak? Oke. Jadi saya udah siapin tisu. Jadi silahkan kita coba satu tisunya. Jadi permainannya adalah, bukan permainan. Jadi challenge-nya adalah, nanti saya akan selipin tisu di depan sini nih. Oke. Selipin tisu satu aja, satu guyuran. Kita cek apakah tembus dengan satu guyuran. Kita cek lagi guyur kedua kalinya apakah masih tembus dan sampai tembus. Jadi kira-kira kalau misalnya kena hujan yang seperti biasa, apakah water resistant? Oke, let's check it out. Oke, kita selipin. Siap. Tuh, kita cek dulu. Guyuran pertama. Kelihatannya sih basah dari luar, tapi kita lihat dari dalamnya. Bentar ya. Lap tangan dulu nih, biar enggak sampai basah. Oke, masih kering. Masih kering. Coba kita guyuran kedua ya. Guyuran kedua. Siap. Kayaknya saya tembus ini. Penasaran. Oke, jadi kalau basah, nggak basah banget juga sih. Cuma kayak agak lembab. Jadi kalau kayak apa namanya, kalau kayak basah banget nggak juga, cuma lembab. Akan basah banget. Oke, guyuran 3. Oke, masih lembab juga. Oke, jadi sampai 3 kali guyuran itu masih nggak basah banget, cuma lembab. Yang keempat kalinya nggak basah.
Oke, udah mulai basah pemirsa. Mulai basah. Tapi masih lembab sih ukurannya. Jadi nggak kayak basah banget yang kalau diperes itu keluar airnya ya. Jadi masih aman. Oke. Yang kelima kali deh, kita nggak usah tutup lagi, repot. Oke, siap. Yang kelima. Double tuh. Oke, ini udah mulai basah. Kayaknya emang kalau untuk kesimpulannya ya, jadi kalau misalnya untuk siraman air hujan cuma sekilas aja itu nggak bakalan basah. Cuma kalau misalnya intensitasnya lebih, saya yakin udah pasti tembus gitu. Jadi nggak ada jaminan bahwa ini nggak akan tembus. Jadi untuk cari amannya adalah silahkan beli rain cover. Oke, jadi di sini saya akan membahas kelebihan dan kekurangannya. Oke, kita langsung ambil aja ya. Oke, kondisi Tarabi di sini yang saya suka sebenarnya adalah karena memang sudah dilengkapi dengan frame aluminium. Jadi ini sangat kokoh sekali. Awalnya saya menganggap ini sebagai pengganggu, nih. Karena dengan adanya frame aluminium ini yang menyilang, bisa dilihat sebelah sini, bisa membuat tas berbentuk sedikit melengkungkan dan otomatis mengurangi kapasitas tas menurut saya. Karena kalau misalnya lurus-lurus aja, otomatis tasnya bisa lebih muat banyak dibandingkan dengan agak sedikit melengkung. Oke. Awalnya sedikit pesimis sih kayak, kayaknya kan mengurangi kapasitas. Ternyata tidak juga, sangat nyaman sekali karena saya sebenarnya udah pakai ini beberapa kali ketika saya pulang kampung. Jadi lebih efisien pakai carrier emang. Jadi ketika kita udah masangnya bagus, sudah di atas pinggul, itu udah nyaman sekali, 100%. Itu positifnya ya. Dan kemudian juga yang saya suka dari ini adalah kayak ada ekstra ini nih. Oke. Jadi kapasitas 60 liter itu cuma sampai di sini, jadi kita bisa kayak ekstra 5 liter lagi. Jadi kalau kita mau ngisi full itu bisa-bisa saja. Jadi depends on you. Kalau misalnya barang bawaannya memang lebih banyak atau tidak gitu. Jadi bisa digunakan. Nah, positifnya itu aja sih. Karena sebenarnya yang saya harapkan adalah kalau saya bandingkan dari carrier yang punya teman saya, jadi tasnya itu yang atasnya ini bisa dijadiin jadi yang atasnya ini bisa dijadiin kayak wrist bag, jadi yang ditaruh di dada gini kan. Tapi sayangnya ini tidak ada sama sekali, nggak ada beltnya, jadi sama sekali tidak bisa digunakan untuk seperti itu. Dan juga dilengkapi dengan ini tali elastis untuk menyimpan tas, untuk menyimpan rain cover, topi, helm, dan lain sebagainya. Oke, jadi seperti biasa, compartmentnya ada di atas juga dan sangat luas sekali untuk menyimpan barang-barang berharga termasuk rahasia Anda. Oke, jadi itu aja sih. Jadi karena memang tebal dan sangat kokoh sekali, jadi saya sangat suka. Ini my favorite one. Karena memang ini carrier pertama saya juga sih. Kalau udah coba yang lain yang lebih bagus dan lebih mahal, mungkin akan jadi favorit baru. Jadi itu aja sih kemungkinan. Kalau untuk kelebihannya, kekurangannya itu saya sebenarnya pengennya saku yang di sebelah sini, kompartemen yang ini itu agak sedikit lebih elastis. Jadi bahannya itu terbuat dari bahan yang ini. Oke, kalau terbuat dari bahan yang ini lebih enak gitu, lebih bisa menyimpan barang yang lebih banyak. Compartmentnya itu cuma bisa lewat atas aja. Oke, jadi kadang-kadang kalau kita misalnya nyiapin barang, apalagi para pendaki pemula itu banyak banget kesalahannya, termasuk saya juga ya. Sometimes taruh barang yang penting itu di bawah, dan akhirnya kita harus mengeluarkan semuanya lagi buat mengambil barang yang di bawah itu tadi. Nah, kalau misalnya udah tersedia kayak lubang di sebelah sini lagi ada resleting atau segala macam, itu akan mempermudah. Tapi sayangnya tidak ada. Tapi ini worth it menurut saya karena dengan harga 515.000 kalian udah bisa dapat yang harga segini, oke, dan cukup bisa dibilang water resistant 30% atau 40%, tapi tidak sepenuhnya. Jadi kalau misalnya kena hujan atau air dengan intensitas tinggi ya bocor juga. Jadi memang harus membeli rain cover. Jadi memang harus membeli rain cover. Dan satu lagi, kalau kekurangannya mungkin tidak ada tempat rain cover di sini. Jadi makanya saya bilang tadi taruhnya at least di atas sini atau di tali elastis ini.
gitu sih. Jadi itu aja review singkatnya. Jadi kalau kalian misalnya mau beli, saya sangat rekomendasikan beli sekarang juga. Karena kemarin saya sebenarnya dapat harga yang lumayan murah, cuma 450.000 lagi diskon. Dan itu pun teman saya juga saya ngajakin, dia lagi mau beli carrier dan dia bilang biar ongkirnya murah katanya, jadi dia ngajakin. Karena kebetulan saya juga pengen beli, cuma belum ada kesempatan, akhirnya aku belilah. Jadi ini adalah tas carrier pertama saya dan sangat berkesan. Hopefully bisa lebih bertahan lama lagi ya. Jadi tasnya nggak beli yang baru lagi untuk dalam waktu yang dekat pastinya. Jadi kalau misalnya ada kesempatan untuk beli yang 5 lagi, kenapa tidak? Oke, jadi itu aja untuk review kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan buat kalian yang sangat tertarik dengan video YouTube saya, jadi bisa di like, share, subscribe, komen juga kalau misalnya kalian mau ngasih informasi baru atau mau sharing, silahkan komen di bawahnya. Oke, saya sangat appreciate sekali. Bye-bye!